Ya, rekan-rekan, selamat siang. Hari ini topik kita cukup menarik ya, karena kita kedatangan tamu, ya, Suster Dharma yang bekerja di Poliklinik Rumah Sakit Bayangkara, punya pengalaman sebagai OTG, orang tanpa gejala daripada COVID Corona 19 dan sempat dirawat di rumah sakit darurat COVID yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Ya. Nanti kita mulai lagi, kita tanya pendapatnya dia selama dia dirawat. Oke. Suster, Ya, ini Dok. bagaimana suster didiagnosa COVID-19 ya, sampai harus dirawat, itu bagaimana? Iya. Sebelumnya itu, Dok, suami saya kan terkena COVID ini positif. Itu karena saya kan juga kontak dengan suami, jadi saya harus di swab juga dan hasilnya itu positif. Iya. Berarti suami di swab dulu, Iya. positif, baru suster karena dinyatakan sebagai orang yang kontak dengan pasien COVID, itu di swab juga ya. Iya, iya. Betul. Kemudian suami kerja di rumah sakit Madani Iya. sebagai perawat khusus COVID. Tidak, dia perawatan jiwa. Oh iya, perawat tapi mungkin terinfeksi Iya. oleh orang di sekitarnya. Karena rumah sakit Madani itu kan sementara ditetapkan pemerintah sebagai rumah sakit yang merawat pasien COVID. COVID. Iya. Nah, waktu Suster Dharma di swab itu hasilnya positif, bagaimana perasaanmu? Perasaan saya agak cemas karena saya juga lagi mengandung kan. Jadi rasa takut juga, ada rasa cemas. Takut tertular kepada bayi. Iya, ya. bayinya. Suster hamil berapa bulan ini sudah? Sekarang sudah 7 bulan. 7 bulan Iya. ya. Nah, ini kan awalnya suami udah curiga ya mau menderita terkena COVID ya. Iya, Dok. Gejala apa sih yang suami rasakan waktu sampai dia berpikir untuk melakukan swab? Ya, pertama itu suami saya demam semenjak 2 hari. Kemudian habis demam itu rasa penciumannya itu hilang. Baru agak sakit menelan. Kemudian suamiku curiga dan suamiku minta di swab, dan ke rumah sakit itu kan harus ada swab juga. Jadi di swab dulu suamiku, baru dinyatakan dia COVID setelah ada hasilnya positif. Seperti itu, dokter. Iya, berarti waktu suami dinyatakan positif swab, langsung istrinya direncanakan untuk swab ya? Iya, langsung itu memang swab. aturannya seperti itu ya? Iya, Dok. Nah, ini kan berarti suami dan istri dirawat di rumah sakit COVID ya, rumah sakit yang sama. Apakah bisa satu kamar atau memang harus kamar terpisah? Kalau saya lalu dibawa ke sana dipisah karena perempuan beda juga tempatnya, Dok. Laki-laki juga berbeda ruangannya, jadi dipisah. Iya. Walaupun sudah bilang suami istri tetap dipisah ya. Dipisah, Dok. Memang aturannya demikian ya. Iya. Kalau nggak salah suami pulang lebih dulu daripada kamu ya, Sus, Iya, karena suami duluan masuk di karantina di sana, baru saya. Nah, selama dirawat di rumah sakit COVID darurat ini ya, apakah ada terapi khusus atau obat-obat apa yang diberikan ke suster selama dirawat sebagai OTG di sana? Oh, iya. Kalau saya di sana, pengalaman saya pertama itu dikasih vitamin, terus ditensi, ditanya keluhannya setiap hari. Kemudian kalau pagi itu kita berolahraga seperti itu. Berjemur di bawah matahari termasuk ya? Iya, Dok. Ya, kemudian menurut suster ini gambaran pelayanan rumah sakit darurat cukup baik ya? Iya, baik. Ya, cukup baik ya. Ruangannya juga cukup bagus ya, disiapkan oleh pemerintahan daerah. Nah, ini kan jarang nih kasus pasien terinfeksi COVID-19 dalam keadaan hamil. Iya. Artinya
hampir jarang lah terjadi. Tapi ini kan terjadi di suster yang lagi hamil tapi sudah dinyatakan positif. Iya. Ada enggak perasaan khusus kepada bayi, takut, kemudian ada rencana, oh ini bayi saya bagaimana caranya periksa begitu untuk Iya. menentukan baik atau tidak, itu ada enggak perasaan seperti itu? Iya, perasaan saya itu Dok pertama cemas, takutnya itu nanti kena bayinya, maksudnya begitu Dok. Nanti kenapa bayinya? Tapi saya ini mau rencana USG dulu untuk mengetahui bagaimana bayinya di dalam, apakah baik-baik atau bagaimana. Iya. Kemudian suster ini kan sudah dinyatakan pulang dari rumah sakit. Iya, sudah. COVID itu minggu lalu ya? Iya, di karantina lagi Dok. Baru di karantina di rumah. Dinyatakan sembuh itu berdasarkan memang dokternya yang berpendapat oh suster sudah sembuh, ataukah ada pemeriksaan lagi yang kebetulan hasilnya negatif dan dinyatakan sembuh? Kemarin itu dinyatakan oleh dokter karena dibilang karena saya kan OTG, kemudian saya nggak ada keluhan, jadi melalui karantina di rumah sakit, kemudian di karantina di rumah itu 1 minggu, kemudian itu sudah sembuh. Ya. Jadi kan karena dia melewati masa 2 minggu, jadi melewati masa, harusnya kalau memang pasiennya menderita gejala COVID itu harusnya gambarannya memang panas, sesak napas ya, hilang penciuman, itu harus ditindaklanjuti. Tapi karena ini sudah melewati masa 14 hari, jadi sudah dinyatakan sembuh dengan masa karantina lagi ditambah di rumah. Ya, demikian rekan-rekan curhatnya tentang suster yang terkena terinfeksi lah, tapi tanpa gejala terkena COVID-19. Demikian, terima kasih. Ya.